Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Nikmatul Azizah, yang kedua Nisa Akmalun Nisa, yang ketiga Ulfi Atiqatur Rahmah, dan yang keempat Miftahul Aini. Kami akan memaparkan tentang teori belajar kognitif. Kognisi fokus pada memori, atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas, serta peran struktur mental atau pengorganisasian dalam proses mengetahui sesuatu. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang dilakukan menuju perubahan perilaku yang melibatkan peristiwa mental dengan penekanannya pada proses. Dalam arti bahwa teori belajar kognitif menekankan belajar sebagai aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang kompleks. Berikut dipaparkan beberapa tokoh teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, menurut Piaget. Teori perkembangan mental menurut Piaget adalah proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama sensori, yang kedua preoperasional, yang ketiga konkret operasional, dan yang keempat formal operasional. Yang kedua menurut Brunner, teori belajar pemahaman konsep belajar ialah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketiga menurut Ausubel, teori bermakna menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi peserta didik. Metode yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dalam bentuk struktur kognitifnya. Yang keempat menurut Kurt Lewin, teori medan semakin peserta didik berada dekat dengan medan belajar, motivasi belajarnya cenderung lebih kuat dibanding peserta didik yang lebih jauh dari medan belajar. Medan yang dimaksud adalah medan psikologis sebagai arena belajar peserta didik. Konsep teori kognitif bahwa struktur kognitif perkembangan intelektual yaitu asimilasi, penyatuan, pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam benak seseorang. Sebagai contoh, ketika seorang anak belum mengetahui mengenai api, suatu hari anak merasa sakit karena terpecah api. Maka, berdasarkan pengalamannya terbentuk struktur penyesuaian skema struktur kognitif anak tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan. Penalaran moral mensistematikan proses fisik atau psikologi sistem yang teratur dan berhubungan, seperti halnya seorang bayi mempunyai struktur perilaku untuk memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah. Dalam konsep operasional, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Kecenderungan terhadap animisme dan antikalisme, kemampuan dalam tugas-tugas menjadi lebih baik tanpa di hadapan mereka. Anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyesuaikan tugas-tugas logika. Berikut adalah aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insting. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik
hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Yang keempat, prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu suatu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah pada situasi lain. Sekian dari kelompok 7, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.